Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afinda Mumtaz Ziyadin Ahmad dengan nomor induk mahasiswa 186600100, jurusan Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim, dengan dosen pembimbing Bapak Aldrin Yusuf Firmansyah, Magister Teknik. Di sini saya akan membawakan sebuah slide presentasi seminar proposal desain saya mengenai perancangan Museum Sejarah dan Galeri Budaya di Kota Kudus dengan pendekatan arsitektur regionalisme. Berikut merupakan daftar isi yang akan saya bahas lebih lanjut, mulai dari pendahuluan, data, dan proses desain. Masuk pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Kabupaten Kudus yang merupakan daerah industri di mana sektor ini dikenal dengan sebutannya sebagai Kota Kretek. Kabupaten Kudus memiliki berbagai potensi seperti sektor pariwisata, terutama pada sektor sejarah, religius, dan budaya yang sangat kental. Kepopuleran berbagai aspek bersifat individual belum mampu menjadi kesatuan yang mengangkat keseluruhan pengembangan Kota Kudus dan kekayaan potensi yang dimiliki Kota Kudus. Kutip dari berbagai sumber bahwasanya banyak peninggalan bersejarah di Kota Kudus yang masih kurang terawat dan belum terpusat menjadi satu tempat. Peninggalan sejarah tersebut merupakan sebuah nilai historis yang dapat menjadikan Kota Kudus lebih dikenal sebagai kota yang kental dengan budaya dan sejarahnya. Dengan banyaknya nilai historikal Kota Kudus yang bisa dijadikan sebagai potensi edukasi dan wisata bagi wisatawan dan masyarakat lokal, diperlukan adanya sebuah tempat yang dapat menaungi seluruh bukti historis dan aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan sejarah dan budaya Kota Kudus. Regionalisme sendiri diambil menanggapi dari kebiasaan dan kultur Kota Kudus yang dikenal masih sangat kental. Tujuan dan perancangan desain yaitu yang pertama, merancang museum yang dapat mengakomodasi wisatawan untuk dapat menikmati edukasi budaya sejarah serta meningkatkan kepariwisataan Kota Kudus. Yang kedua yaitu mewadahi semua fasilitas dalam satu bangunan museum yang dapat fungsional dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga yaitu menerapkan aspek edukasi pembelajaran pada Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 dan Surat Al-Asr ayat 1-3 tentang pembelajaran dari masa sebelumnya agar nantinya dapat menjadikan pembelajaran di kehidupan yang lebih baik. Masuk ke bab selanjutnya yaitu data. Referensi objek desain. Pada bab ini, data literatur dijadikan sebagai acuan dalam perancangan museum dan galeri budaya dengan mengkaji data literatur di setiap fasilitasnya dan standar-standarnya sebagai berikut. Selanjutnya, pada referensi pendekatan desain. Pendekatan yang digunakan dalam perancangan museum sejarah dan galeri budaya ini mengangkat regionalism architecture. Terdapat 3 aspek dalam arsitektur regionalisme yang saya ambil dalam buku karangan Corey John Bosch. Di antaranya, yang pertama yaitu search for identity atau identitas budayanya. Yang kedua, ecological taste. Arsitektur regional membutuhkan bangunan yang peka secara ekologis, kebijakan dan teknologinya. Yang ketiga yaitu framework 8 contextual force, yaitu 8 kekuatan kontekstual utama, yaitu lingkungan, arsitektur, sejarah, budaya, sumber daya, teknologi, politik, dan ekonomi. Selanjutnya, pada referensi keislaman diambil dari Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 bahwa sejarah pada masa lalu dapat dijadikan sebagai pelajaran di hari esok. Pelajaran dari pengalaman sejarah dapat menginspirasi dan memotivasi seseorang untuk berbuat baik dari masa sebelumnya dan kejadian sebelumnya. Kemudian pada surat Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 1-3 mengenai ajakan untuk selalu berbuat kebaikan agar tidak terjerumus pada hal buruk seperti masa sebelumnya. Studi presiden, saya mengambil sebuah objek Museum Batik Indonesia karya Inspiratio Arsitek yang menerapkan 3 aspek yang sesuai dengan pendekatan regionalisme, yaitu search for identity, ecological taste, dan framework. Dilanjutkan dengan data kawasan. Diambil dari salah satu kecamatan di Kudus, tepatnya di Kecamatan Mejobo. Kecamatan Mejobo sendiri berada di dekat pusat Kota Kudus dan menjadi salah satu daerah sentra perkembangan yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Kecamatan Mejobo memiliki luasan kurang lebih 36,77 km persegi, batasan wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Beli, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sukulo, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Undaan dan Kabupaten
sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jati. Dengan kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Mujogo, yaitu mayoritas menekuni pekerjaan di bidang pertanian, namun tidak sedikit penduduk Mujogo yang terjun sebagai wira swasta di berbagai bidang usaha. Lokasi yang saya ambil beralamat di Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dengan luasan site berukuran 1,48 hektar dengan batasan-batasan. Sisi barat berbatasan langsung dengan Jalan Raya Nasional, sisi utara berbatasan dengan permukiman warga dan ruko, sisi timur yaitu merupakan area persawahan, dan sisi selatan merupakan Taman Adipuro. Lokasi tapak ini saya ambil karena memiliki potensi yang baik, karena lokasi tapak yang berada di pusat kota dan merupakan daerah komersil. Bisingan tertinggi berada pada daerah barat dan selatan tapak, karena berhadapan langsung dengan sisi jalan raya. Perbisingan sedang berada pada sisi utara yang merupakan daerah permukiman, dan pada sisi timur perbisingan relatif rendah karena merupakan area persawahan. Dengan regulasi jalan memiliki lebar 10 meter, jadi dari sepadan bangunan mundur 5 meter dari arah jalan. Dari data topografi, site memiliki tanah yang datar dan tidak berkontur. Dengan kondisi lingkungan berada pada kawasan komersil dan pusat kota yang merupakan lokasi yang sangat strategis. Dan keadaan sosial budaya di daerah site merupakan didominasi oleh pedagang dan ruko yang tertata dengan baik. Masuk pada bab berikutnya, yaitu pola pikir dan ide dasar. Berikut ini merupakan skema proses desain yang menjelaskan proses awal yang dimulai dari pengenalan objek, kemudian pengkajian objek, programming, data, tagline, analisis, konsep, dan yang terakhir yaitu hasil rancangan. Selanjutnya, ini desain. Dari beberapa isu permasalahan yang kemudian mendapatkan sebuah perancangan museum dan galeri budaya didapatkan dari pendekatan dan integrasi keislaman, sehingga menghasilkan sebuah tagline yaitu Connecting to History. Kemudian berikut merupakan sketchnoting penerapan dalam desain yang sudah saya sesuaikan dengan prinsip arsitektur regionalisme dan integrasi keislaman. Masuk ke bagian terakhir yaitu daftar pustaka. Demikian presentasi proposal desain rancangan museum dan galeri budaya Kota Kudus dengan pendekatan regionalisme. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.